Yeah, White Tiger. We my gang, 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 gang. I'm not the clown, bang, bang, bang. We my gang, 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 gang. I'm not the clown, bang, bang, bang. We my gang, 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 gang. I'm not the clown, bang, bang, bang. We my gang, 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 gang. I'm not the clown, bang, bang, bang. Kalau misalnya posisi lu salah, posisi lu ya yang terjadi seperti itu, ya lu nggak ada hak buat lu ngelawan, kecuali lu tahu dong konsekuensinya apa. Iya, kalau ngomongin konsekuensi gue ngerti kok, ngerti banget gue. Selama ini WT nahan aja sih Mil. Kita selama ini nahan, cuma udah ada perintah dikasih buat hancurin aja, malam ini pun ku hancurin aja. Seumur hidup gue sama anak gue juga gak pernah takut sama yang namanya White Tiger, santai aja. Oh bagus, Sabar. lu bilang lu gak takut sama White Tiger itu bagus, paling bagus malah. Seneng gue kalau misalkan kayak gini. Berarti kedepannya gue udah gak perlu nahan lagi berarti. Ya, Selama ini gue menahan anak-anak sih. Lu tau sendiri lah ya cara main White Tiger kayak gimana di bawah. tahu. Justru karena Ya gue kan? tahu banget gue gak takut. Nah ya itu dia. Boleh. Bagus ya. kayak gitu. Bagus. Nah, jadi kan aku beberapa hari lalu diculik sama anak-anak WT. Terus memang waktu itu lagi ada masalah dengan kastil ya. Cuma masalahnya sekarang udah selesai sih. Tapi memang mereka waktu itu culik, bawa aku ke pulau. Terus ngobrolin lah masalah mengenai adalah masalah dengan kastil gitu ya, dengan Tuan King Fajar. Nah tapi sebenarnya selain perbincangan mengenai permasalahan dengan kastil, ada juga nih sedikit perbincangan antara aku dengan anak-anak WT-nya gitu. Nah dari perbincangan itu sebenarnya ada beberapa hal yang diperbicarakan. Nah sebenarnya tuh mereka membahas masa lalu sih. Sebenarnya ini kejadiannya udah lama banget juga sebelum aku di TIC gitu ya. Mereka bahas masa lalu, dulu aku pernah di WT juga ketika WT di kota. Terus mereka ya ngejek-ngejek lah karena dulu memang aku kan dan Ferdi diusir gitu ya dari WT sama beberapa anak WT gitu. Dan memang kan waktu itu pecahannya jadi kayak kebagi dua dan segala macamnya. Pokoknya panjang lah gitu. Nah aku merespon nih dengan ejekannya mereka aku diusir. Aku pun merespon lah dengan cukup ketus sebenarnya. Aku bilang kayak ya pada kenyataannya dulu kalian berjaya di kota tapi pada akhirnya sekarang di pulau kan karena kita orang juga gitu. Nah rupanya perkataanku ini sepertinya ditanggapi mereka tuh lumayan dalam gitu ya. Jadi tadi anak-anakku juga dari anak TIC tuh ketemu mereka di Garmer. Terus dari pihak anak-anak WT-nya ini intinya mereka nggak terima lah dengan perkataanku itu. Dan mereka menyuarakan bahwa mereka akan mengambil alih Senisure katanya. Terus di situ ditembakin lah anak-anak gitu. Nah sebenarnya Kapan ya itu ya kalau boleh tahu ya? Penembakannya barusan tadi beberapa jam yang lalu ya, sejam 2 jam yang lalu lah. Nah jadi sebenarnya kenapa AA Hilton ada di sini? Jadi setelah diskusi sama padre kita, sama Om Jondar, sama Shifu Darmo juga, sebenarnya kalau masalah pengambil alihan area ini kan bisa jadi sangat panjang gitu ya. Betul. Tumpahan darahnya juga nggak bisa kita prediksi seperti apa gitu. Nah jadi dari saran mereka juga sebisa mungkin kalau bisa mediasi untuk menemukan jalan tengah kita usahakan karena memang permasalahan ini tuh terjadinya di masa lalu gitu. Kata-kata yang memang sebenarnya tuh kejadiannya di masa lalu. Jadi kalau dari aku dan Ferdi juga sebenarnya ngerasa ini pertempuran yang melibatkan orang-orang TIC yang sekarang juga kan nggak ngerti apa-apa gitu kan. Makanya kita mikirnya kalau bisa kita nemuin jalan tengahnya aja gitu. Nah tadi sebenarnya kita kepikirannya adalah untuk mencoba ngajak mereka ngobrol, dimediasiin juga nih sama Shifu Darmo di daerah yang netral, contohnya Roxwood gitu ya, yang sekiranya tuh minimalisir ada pertumbuhan darah gitu. Cuma kalau misalnya kita pun menginisiasi itu, kalau tidak ada apa ya bahasanya, kalau kita langsung bilang ayo WT ketemu di Roxwood, kecil kemungkinannya kayaknya untuk mereka mau setelah mereka mendeklarasikan buat ngambil alih Senisure. Nah makanya di sini kita pengen minta bantuannya AA Hilton sih gitu untuk mungkin bisa ngebantuin mediasi ini juga ya. Mungkin kalau ke Mas Hilton bisa lebih didengar gitu kan. Kalau mungkin dari kastil memang sudah mengarahkan mereka untuk coba ngobrol sama kita, mungkin kita bisa bikin mereka untuk datang dulu ke tempat netral itu gitu untuk ngobrol. Gitu sih kurang lebih. Nah masalah ini kan baru. Nah aku sudah mendengar nih dari sudut pandang kalian orang Sandy Shore. Cuman aku belum dengar dari pada suku White Tiger. Cuman ada 1-2 hal yang menjadi garis bawah aku tadi tuh yang mengambil daerah
Sandy Shore tadi kalau nggak salah. Betul. Masalahnya ya ngapain mereka ngambil Sandy Shore, itu pertanyaan. Ada satu kata yang disampaikan terkait penguasaan wilayah Yellowjack atau Sandy Shore, benar ya? Mungkin bisa saya koreksi Yang Mulia. Boleh? Apa bahasanya? Jadi kalau untuk bahasa kami itu mungkin kalau yang didengar dari mereka sebagai pihak yang langsung kita ajukan omongan itu tuh memang seperti itu. Cuman kalau dari kami itu tujuannya nggak sepenuhnya benar itu Yang Mulia. Kalau kami itu untuk perebutan bisnis dari sekitaran Sandy Shore. Walaupun kita niatnya mengambil bisnis, ya biarkan overthinkingnya mereka jadi pikirannya mereka lah. Baiklah, kalau memang bentuknya gempuran, sebisa mungkin saya tidak mau, 1, ada linmas di dalamnya. 2, kita bukan pengecut yang mengambil garis mulai lebih dulu, jadi biarkan mereka tahu ketika kita mau dalam tanda kutip menggempur. 3, lakukan dengan rapih dan sederhana gitu, jadi jangan sampai ada gerakan tambahan, omongan yang tidak perlu dan sebagainya lah. Pahamkah itu? Paham. Dari White Tiger paham. Siapa orang yang bisa saya salahkan ketika 3 poin tadi itu ada yang dilanggar? Mungkin gini aja Yang Mulia, kalau saya menjawabnya yang pasti dari sepuh saya bertanggung jawab. Oke lah, Tuan Brixton dan Tuan Astro berarti bertanggung jawab atas hal ini ya. Berarti apa yang kalian lakukan itu adalah penentu apakah kalian menerima hukuman atau tidaknya. Kalau kalian bisa melewati 3 hal tersebut dengan rapih dan sederhana kayak poin nomor 3, berarti kalian terbebas dari hukuman itu. Cuman kalau ternyata ada yang meleset, bagaimana kita membuat sebuah taruhan, Tuan Brixton? Taruhan seperti apa Yang Mulia? Bagaimana jika kalau 3 hal tersebut ada yang terpatahkan, saya mencabut 10 kunci dari 40 itu. Jadi seperti dulu, 30 orang dan 20 linmas. Lu situ dok. Ya, gue sini. Rudap diras di LSP dilihat. Pada di mana, Cok? Teman gua. Mari sob. Mulut. Mereka ngambil bunuh, majuin guys, ke kanan guys. Sebenarnya sebelum kita masuk ke pembahasan utama nih, Irwan mau bertanya beberapa hal yang terjadi belakangan ini kan. TIC ini selalu selalu mengkambing hitamkan kita nih. Okay. Terus tadi Pak Moras pun bilang memang TIC ingin mengadu domba WT dengan polisi. Aku dapat informasinya, katanya tadi ada pertemuan TIC dengan polisi barusan tadi. Kalau untuk pertemuan, tadi memang ada pertemuan. Cuma itu pertemuan antara Pak Monat, Pak Ron, dan Pak Johnson. Pada intinya kayak gini, tadi hasil pembicaraan gue sama polisi, tadi gue sampein apa yang kita alamin lah dari yang mereka ngejagain Sandy Shore segala macem, dan gue nge-push mereka buat neken TIC. Pada intinya kayak gitu. Soal mereka megang senjata di YJ. Jadi seminimal-minimalnya itu orang-orang tuh harus cabut dulu dari YJ. Dan kita pakai dengan kekuatan polisi. Kalau misalkan sampai besok-besok mereka masih kayak kita masih ngeliat mereka masih ada di YJ, kita bikin lagi gimana caranya ini TIC kena terus sama polisi. Pokoknya buktiin bahwa mereka tuh kelompok bersenjata yang emang diamnya di YJ gitu. Bahwa mereka cabut dulu dari YJ. Itu rencananya kayak gitu. Pokoknya intinya kayak gitu dah. Ini lu bro topeng, lu coba cari informasi lagi. Lu banyakin daerah-daerah sana ya. Cuma gua nggak sumpah ini sih sebenarnya. Ini kan lu tadi kan ngasih informasi itu kan ya ke polisi. Cuma kan orang-orang mereka udah tahu ya muka gua kayak gimana, dan
Gua kayak gimana? Lu pakai koneksi lama lu aja. Kira-kira misalnya lu ada koneksi lama, lu pakai orang-orang itu aja. Harusnya itu orang nggak akan deteksi sih. Sama ini sih Bang Rudolf, aku tadi udah nelpon anak saudaraku juga kerja di pedagang. Terus aku minta kalau dia lagi kerja gitu, lihat anak TIC ngelakuin hal apa gitu, bawa senjata atau make narkoba, aku suruh fotoin. Ya pokoknya gitu aja, lu suruh orang lu report ke gue ya pokoknya semuanya. Lu nggak usah sebutin siapa orangnya, lu report aja sama gue ntar. Gue butuh hasil dari dianya aja, gue nggak perlu tahu orang itu siapa. Job kita sekarang kita harus bikin YJ itu jadi hotspot gitu ya. Jadi tadi gimana? Enggak, detailnya tuh sebenarnya ada apa tadi Pak Juna? Ini sebelumnya aku kan dengar di radio nih. Pokoknya di Sandisos ini lagi ramai lah. Aktivitas dari kalian katanya. Dari WTW kita aja di sini. Makanya aku heran banget kenapa bisa kayak gitu. Nah, tapi siapa tahu kalian punya informasi nih masalah barang-barang seperti itu nih. Soalnya barusan tuh ada warga yang ketangkep. Dia juga udah ngaku dia make, tapi itu tuh ada yang ngejual. Nah, ciri-cirinya ini katanya pakai Evo nggak tahu Evo berapa, dibilang warna merah, tapi atributnya tuh rompi oranye. Sebelumnya gini sih Pak Juna, ini memang kita sebelum itu kita ada masalah dengan TIC nih Pak. Cuman ini saya memberitahu informasinya itu di luar permasalahan kita. Karena kalau misalkan saya kasih tahu dengan latar belakang permasalahan kita, mungkin itu dirasa kurang objektif lah ya Pak. Takutnya ntar kita memang menyudutkan mereka, apa kita mengada-ngada dan sebagainya. Cuman yang saya tahu, kadang-kadang kita kan bergerak di dunia bawah juga dong. Kita sama-sama mencari uang dengan cara ilegal, dan yang saya tahu bisnis yang mereka pegang itu memang narkoba. Ya maksudnya terbukti dan sekali tertangkap terus mengaku dia juga dapat dari orang-orang sana. Ini bakal ku jadiin kasus berjalan soalnya, kasus berjalan Satba. Kebetulan aku di Satba juga. Nah kalau misalkan nanti kasus sudah berjalan, jadi kita lebih enak juga buat nyelidikannya, lebih enak kalau misalkan memang sudah teridentifikasi dari mereka gitu loh. Iya sih Pak, ya wajar sih kan. Sorry saya potong sebelumnya. Tadi emang ada menyebut nama White Tiger, maksudnya gimana Pak? Enggak, jadi pihak kepolisian ini barusan bilang arahannya itu anggota kepolisian harus lebih intens bertugas di area Sandy Source. Jadi kalau bisa nih, kalau misalkan kalian kesana sih, biar mempermudah kami juga ya. Kurangi dulu lah intensitas di sana. Oh itu pasti kok Pak. Sempat ada beberapa kepolisian juga yang berbicara sama kita ya soal masalah intensitas konflik di Sandy Shore lah. Dan kita kan di sini tadi sesuai dengan saudara saya bilang, di Brixton bilang, kita kan di sini tadi bagaimana tuh, Bray? Kata-kata lu? Yang ini yang waktu ya sama tadi sama itu. Pokoknya kita ini Pak, kalau misal posisi WT sekarang kan lagi mau menjaga nama baiknya. Yang itu kan Bang? Ya lagi pengen menjaga nama baik, dan juga apapun kegiatan kami tuh pasti banyak yang mau menjatuhkan kan musuh-musuh kami, seperti Bapak tahu juga salah satunya TIC. Jadi harapan dari kami ke kepolisian ya tegakkan keadilan aja Pak. Oh mirip-mirip bentar. Ada apa tuh Pak? Cek radio. Coba cek di ini. Dapat laporan, dapat foto dari warga nih, siapa nih, bentar. Motel belakang ICG ya. Coba cek itu ada transaksi. Belakang baju SS. Toko baju SS. Oh ini dapat. Hei. Pak, halo Pak. Cepet. Pak. Woi. Cepet.
Selamat siang Pak Wali Kota. Ini kamera yang ini dulu. Iya. Iya siang. Oke. Sebelumnya kami di sini sedang mengadakan ini Pak Wali Kota. Apa namanya bakti sosial. Tadinya rencananya tuh kami adakan sedikit lomba dan apa namanya untuk peternak dengan di mana peternak yang lama dan peternak di sini, ya kan. Tapi tadi kami mungkin agak ada sedikit kendala lah. Sedikit kendala, cuma ya saya mungkin minta maaf juga kepada selaku ini Pak Wali Kota dan mungkin warga kota khususnya warga Sandy Shores ya, karena adanya kendala yang terjadi tadi. Saya segenap selaku sebagai perwakilan dari White Tiger juga saya minta maaf kalau ada kendala tadi gitu. Nah, cuma mungkin kendalanya sudah diurus tadi dan kami bisa melanjutkan kegiatan, tapi mungkin karena waktu yang waktunya sudah banyak terpotong. Jadi ini Pak Wali Kota, kami mungkin ya membagikan makanan aja ke para warga di kota, warga peternakan. Terima kasih. Iya. Pak Wali Kota. Kalau dari saya banyak terima kasih atas apa yang dilakukan oleh White Tiger. Satu hal kegiatan yang amat dipuji oleh pemerintahan. Dan saya tidak menutup mata ataupun pandangan saya. Udah makan belum? Untuk apa yang dilakukan oleh teman-teman dari White Tiger. Jadi apapun yang dilakukan. Iya, kenapa? Bagi makanan di sana, Pak. Oh, ini lagi pada bakso ya, Pak? Ya. Oh, bakso apa nih, Pak? Lagi diliput, Pak. Jangan ganggu lah. Udah, ke sana lah. Oh, iya. Ya, Pak. Lanjut, Pak. Baksonya, Pak. Ya, Bang. Mau makan juga, Bang. Bisa nih, Bang. Iya, jadi apa yang Jadi kami di sini mau report sepenuhnya ke apa namanya yang udah kami jalankan bersama TIC yang TIC kan di sana terkenal sebagai pengedar narkoba ya, yang mulai di daerah Sandy Shores itu. Cuma kan memang entah polisi ini nggak mencium transaksi mereka atau lain sebagainya, jadi polisi agak cuek lah akan hal itu. Nah, berdasarkan hal itu, makanya kemarin plan kita yang pertama itu kita meningkatkan intensitas transaksi di sana. Jadi ada beberapa orang yang kita suruh buat seakan-akan itu ada transaksinya TIC, padahal itu adalah orang-orang kita yang mau. Nah, itu yang pertama. Cuman kita ada kendala. Jadi seperti ini yang mau. Saya nggak tahu ini skema TIC kayak gimana. Cuman beberapa hari yang lalu tuh sebelum hal itu terjadi, adanya penembakan terhadap seorang jenderal di Sandy Shores dan menggunakan atribut WT. Dua orang menggunakan atribut WT. Saya nggak tahu itu skemanya polisi dan TIC atau kayak gimana, saya kurang tahu juga. Nah, atas dasar itu polisi tuh menekan kita. Cuman polisi pun tanpa bukti di sana. Tanpa bukti apapun itu polisi di sana. Bukti yang polisi miliki itu hanya atribut WT itu. Bahkan kan setelah ada penembakan itu polisi langsung datang ke depan pulau yang mulia. Di situ ketemu dengan saya bawa semua anak-anak WT yang berada di Pulau Buntung maju ke depan. Kita semua buka identitas kita tunjukkan kepada polisi dan saya suruh mereka tunjuk yang mana orangnya dan mereka tidak bisa menjelaskan. Kemarin beberapa kali kita sulit untuk mendekati ke Sandy Shores yang mereka lakukan ke kita tuh beda dengan yang mereka lakukan ke TIC, si kepolisian ini. Mereka tuh menutup mata ke TIC tapi membuka lebar buat kita dan kita selalu di-push terus.